Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, Video ini saya buat untuk mata kuliah perancangan bisnis data, di mana video ini akan saya jadikan sebagai video ringkasan atau rangkuman dari perkuliahan kita di kelas gitu ya. Atau rangkuman itu. Jadi untuk video pertama ini kita akan membahas tentang uh, dasar ya dari apa itu data, apa itu basis data, kemudian juga akan berkenalan dengan materi-materi apa aja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama, kita tentu belajar di dalam komputer udah pasti sering mendengar istilah yang namanya data. Data. Lalu, apa sih bedanya data dengan informasi gitu ya? Jadi, lalu juga dengan database gitu ya. Database. Data itu adalah fakta yang masih mentah. Fakta yang mentah. Contohnya apa? Data ini bisa berupa misal nama, seperti contoh misal Michael atau Messi gitu. Messi. Atau misal juga bisa berupa tanggal, misal tanggal 20 bulan 3 tahun 2021 misal. Dapat juga berupa angka ini, misal 11 atau 7,5. Nah, jadi data karena masih mentah, kita bisa simpulkan ini belum punya konteksnya, belum punya konteks. Itu data. Bedanya apa sama informasi? Nah, informasi itu data yang terolah. Jadi itu, setelah kita mengumpulkan banyak data, kita bisa menyimpulkan informasi. Misal, oh ternyata angka-angka tadi itu umur, misal kita umur. Misal dalam kelas kita ambil nih, misal ada yang umurnya 19, 20, 23, ada yang 23 lagi, lalu 22 gitu. Nah, dari kumpulan nomor ini kita bisa mengambil informasi atau pengetahuan baru, misal rata-rata umur gitu ya. Rata-rata umur, umur maksimum gitu, umur max atau minnya gitu. Dan mungkin hal-hal lain juga yang kita perlukan gitu selain umur, misal pendapatan atau misal kelompok gitu ya. Misal di kelas ada yang suka misal punya kesukaan musik jazz gitu ya, misal musik jazz atau suka musik pop, atau kita juga bisa ngambil contoh IPK misal 5395 gitu ya. Jadi banyak tuh. Kemudian apa itu database? Database itu adalah tentang bagaimana kita menyimpan data ya. Nah, ya, jadi fondasinya begini. Database adalah kumpulan data yang dikumpulkan secara terorganisir dan juga saling berhubungan gitu. Biasanya disimpan secara elektronik gitu. Dan database ini sesuai pelajaran kita akan dirancang secara efisien gitu agar dapat mudah dimanipulasi. Kemudian apa sih bedanya? Ini mungkin ada satu lagi, apa bedanya database database dengan file system gitu. Ini juga perbedaan yang mungkin bisa bikin beberapa orang bingung gitu ya. Database itu datanya disimpan dalam bentuk tabel, biasanya kita simpan dalam bentuk tabel. Sedangkan file system itu data-data yang disimpan dalam bentuk direktori bercabang gitu. Mungkin kalau kalian pernah belajar struktur data mirip konsepnya dengan tree gitu ya, di mana ada satu folder, di dalamnya terdapat banyak folder, dan di dalamnya
bisa terisi banyak data gitu, seperti di tree. Oke. Nah, jadi strukturnya dari arsitektur database itu ada standarnya, namanya standar ANSI, ya, American Standard gitu. Oke, ya, yang pertama itu kita dapat pisahkan menjadi beberapa layer di sini. Misal ada external level gitu ya. Ini bagaimana nanti data itu kita lihat ya. Data ditampilkan ya. Ditampilkan misalnya kalau kalian cek di elang itu ada informasi nih tentang profil kalian gitu ya. Itu salah satu contoh dari external levelnya. Atau mungkin mata kuliah apa aja yang kalian ambil, misal begitu. Terus konseptual level. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita mendesainnya. Desain tentang bagaimana entitas atau tabel-tabel yang kita buat itu bagaimana sih datanya itu bisa saling terkait dan dari keterkaitannya ini menghasilkan makna atau manfaat gitu ya. Atau manfaat. Dan juga salah satu yang harus dipikirkan dalam berpikir secara konsep di sini pertama itu keamanannya, integritas datanya, dan juga tentu saja hubungan antar datanya nanti. Karena kita akan belajar tentang keterkaitan data juga. Gitu. Kemudian di level yang lebih dalam itu ada yang namanya internal level. Internal level itu bagaimana data itu disimpan secara fisik. Jadi struktur direktorinya, terus bagaimana data diindeks, terus apakah datanya akan dikompresi gitu ya. Dan juga ada physical data organization, ini mungkin lebih menyangkut ke perangkat PC-nya nanti. Misal RAM-nya berapa, dia terhubung dengan koneksi apa, dan juga misal storage yang dia miliki berapa gitu ya, penyimpanannya berapa gitu. Oke, jadi dalam database itu sendiri ada banyak peran-peran yang bisa dipisah-pisah. Ya. Yang pertama mungkin end user ya, end user ini siapa yang menggunakan, orang awam gitu, orang awam sebagai pengguna. Lalu ini sebagai orang awam, orang awam. Lalu ada app developer. App developer ini adalah orang-orang yang menggunakan aplikasinya nanti membangun aplikasi berdasarkan dari database yang dibuat gitu. Misal udah punya tabel apanya, tabel, terus akses gitu ya. Nah, kemudian nanti juga nih, yang gak kalah penting, database designer ini adalah orang yang menyusun kebutuhannya ya, cari tahu dengan sistem analis, kerjasama dengan sistem analis nanti mencari tahu nih kebutuhan bisnis itu apa aja, misal data apa aja yang perlu di record ya, direkam. Terus juga seberapa detail ini. Detail. Itu mungkin lebih ke sistem analisnya. Kalau untuk database designer sendiri ini dia lebih ke perancangan struktur, konsep, lalu juga memodelkan data nanti ya. Memodelkan data bagaimana nanti datanya berhubungan gitu. Dan juga kerjasama dengan sistem analis untuk menentukan kebutuhan bisnisnya nanti. Dan memastikan bahwa semuanya sesuai standar, baik itu standar produksi maupun standar keamanan. Lalu juga ada database administrator ya, admin, dia yang menjaga keamanannya, masukkan administrasi gitu, misal input-input data itu atau mengubah data, dan juga memonitor atau mengawasi data tuh diubahnya gimana, apakah diubah oleh user yang tepat gitu ya, yang udah dikasih akses atau malah ternyata ada penyusupan. Nah, administrator ini bagian mencatat tentang hal itu ya.
Oke, selanjutnya itu ada ini tahapan perancangan. Jadi tahapan perancangan adalah mungkin ya salah satu inti ya dari perkuliahan ini, tahapan perancangan. Jangan. Oke, yang pertama, ya tahapan perancangan di sini eh, pertama kita memetakan secara dunia nyata gitu. Peta dunia nyata. Di sini kita membayangkan tuh, membayangkan sekaligus mendokumentasi ada apa aja yang diperlukan, apa saja yang berinteraksi gitu ya, berinteraksi dalam bisnis ya. Misal di perkuliahan kita aja dulu ya, kita contohkan nih, misal ada mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen gitu. Nah, kita perlu tahu, misal mahasiswa dengan matkul itu apakah berhubungan gitu? Jawabannya iya gitu. Mahasiswa berhubungan dengan matkul. Terus mahasiswa ini data apa yang perlu disimpan? Misal ada NIM gitu, ada nama, alamat, gitu, dan seterusnya ya. Kemudian ada matkul, matkul ini punya kode matkul misal, kode matkul, terus mungkin jadwal, nama mata kuliahnya apa gitu. Nah, dan di sini juga kita perlu mempertimbangkan apakah banyak MAS, apakah banyak mahasiswa bisa mengambil matkul yang sama atau apakah mahasiswa itu bisa mengambil banyak matkul gitu ya. Kita juga perlu memikirkan tentang hubungan itu. Itu adalah fase pertama yaitu belajar konsepnya itu. Konsep. Nah, outputnya nanti dari kita mengolah dari konsep ini akan membentuk yang namanya IR diagram, yaitu diagram hubungan gitu ya, hubungan entity atau untuk lebih mudahnya kita bisa katakan hubungan antar tabel gitu ya, IR diagram. Nah, setelah kita tahu tentang tabel-tabel apa aja yang perlu dibuat, data yang dimiliki gitu ya, kita bisa menentukan eh, mana sih yang perlu dijadikan identitas untuk setiap hubungannya ini. Nah, ini masuk ke fase logika. Nah, misalnya di mahasiswa yang menjadi identitas utama itu NIM. Kita pakai sebagai primary key atau identitas utama. Dan primary key ini mungkin dengan matkul bisa membentuk entitas baru nih namanya KRS atau kartu rencana studi di mana kita bisa menggabungkan NIM dan NIM dengan kode matkul menjadi satu paket belajar dalam satu semester gitu misal matkul. Nah, ini namanya misal itu lalu eh, berarti di sini selain kita belajar sebagai primary key atau kunci utama sebagai identitas, kita juga belajar tentang namanya FK atau foreign key. Foreign key itu bagaimana identitas yang ada di satu tabel bisa kita gunakan dalam tabel lain gitu ya. Gunakan sebagai identitas di tabel lain. Gitu. Selain itu kita juga belajar yang namanya itu constraint. Constraint itu apa? Constraint itu
batasan ya. Jadi batasan, batasan tentang bagaimana data itu harus diisi atau hanya opsional saja. Terus data apa aja sih yang boleh diisikan ke tabel tersebut gitu, ke kolom-kolomnya itu yang boleh diisikan apa aja. Misal kan nggak mungkin tuh, misal kita name kita isi dengan nomor telepon gitu. Nomor telepon kan tidak diperbolehkan. Atau mungkin misal nama kita pasti berbentuk abjad gitu ya, abjad dari A sampai Z, umumnya begitu. Dimana meskipun kalau kita belajar dulu dulu di sistem basis data, kan nama itu disimpan sebagai varchar nih, varchar, yang mana varchar itu bisa menampung nggak cuma A sampai Z, tapi juga simbol-simbol lain seperti tanda pentung, tanda tanya, dan bahkan angka dari 0 sampai 9 gitu. Kan kan tidak mungkin ya, misal nama kalian seperti saya, misal Febrian 77 ini, Febron 77. Dan ini tidak valid, maka itu kita perlu nih yang namanya constraint teman-teman, atau batasan. Nah, itu di desain logika. Lalu kemudian ada juga desain fisikal, yang mana ini lebih lebih dalam lagi gitu. Berarti setelah kita kita desain ya, setelah ada awalnya desain, kita udah mulai implementasi ya. Udah mulai ke implementasi di database-nya, yang mana kita nih pertama kita belajar tentang DDL atau definisi definisi tadi, eh, tabel yang udah kita desain, hubungannya juga udah kan, tadi ada primary key dan foreign key. Kita coba buat hmm, terapkan gitu ke dalam database, definisi dan penerapan, plus penerapan menggunakan SQL nanti. Nah, itu untuk tahapan perancangannya. Lalu selanjutnya itu juga ada paradigma atau cara berpikir lain nih dalam kalian membuat sistem database. Misalnya, apakah top down atau bottom up? Apakah kita memperbarui Rui versus membuat baru gitu. Baru. Nah, misal kita itu bikin sistem dari nol, maka kita mungkin perlu yang namanya top down gitu. Kita mulai dari awal banget gitu. Dari pengonsepan, lalu membuat DR diagram, lalu juga menentukan concern-concern yang baru nanti diimplementasikan gitu. Sedangkan kalau sistemnya udah ada, berarti kita cuma perlu melakukan sedikit perubahan gitu, atau modernisasi ya terus, atau bahkan misal cuma memindahkan gitu, migrasi sambil menyesuaikan dari sistem lama ke sistem baru misal. Ya, jadi kalau di top down berarti kita udah udah bisa mutusin tuh, kita berarti mulai dari awal, yang mana kita lebih banyak analisisnya gitu ya. Lalu juga masukan datanya lebih banyak gitu. Kalau di bottom up, kita tuh lebih ke normalisasi, normalisasi, terus mungkin ada perbaikan struktur, atau mungkin lebih tepatnya penyesuaian struktur ya. Lalu kemudian kita verifikasi. Kalau kita pakai sistem top down itu keunggulannya, eh, database yang dihasilkan itu bisa lebih selaras dengan bisnis gitu. Karena analisisnya kencang gitu.
dan juga ini bisa mendapat dukungan dari stakeholder atau pemilik kepentingan gitu. Tapi di sisi lain ini lebih lama gitu karena butuh pemahaman mendalam tadi. Sedangkan kalau bottom up karena dia bersifatnya memper itu memperbarui, karena dia ini memperbarui berarti datanya udah ada nih cepat, udah ada struktur yang mungkin udah ada tinggal diidentifikasi ulang, dan juga karena datanya udah diinputkan sebelumnya maka resiko data itu terlewat itu lebih kecil gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dengan bottom up ini misal di awal sudah bermasalah, kadang kalau udah kadung gitu ya, kalau istilah Jawa udah kadung udah terlanjur, bisa aja malah suatu sistem itu mewarisi masalah dari desain lama karena misal ya meskipun ini misal sistem itu bermasalah tapi kalau kita ubah malah ternyata menimbulkan masalah lain gitu, jadi berpotensi untuk mewariskan ini masalah. Oke, selanjutnya ini nih ada studi kasus, kita coba belajar studi kasusnya. Misal di sebuah klinik itu ada 5 dokter dan ada 80 pasien tiap harinya. Dan karena di sistem yang masih lama, semuanya disimpan pakai file Excel gitu. Dan di klinik ini kita sebut aja di sini entitas. Entitas, entitas utamanya ada dokter dan pasien gitu. Lalu, misal nih, ada juga dalam Excel tadi itu ada daftar pasien yang mungkin menyimpan riwayat ya, riwayat penyakitnya apa, dia kapan terakhir kunjung gitu ya, daftar pasien, terus jadwal praktik, ya, jadwal praktik, terus juga rekam medis, dan juga daftar obat, sama mungkin ada laporan statistik, nah, laporan statistik bulanan, misal sebulan itu ada berapa pasien, terus dosen si dokter ini bisa bisa menangani berapa, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu ya mungkin begitu. Kemudian juga mungkin nih di laporan statistik ini bisa diketahui misal kayak hari apa sih orang sering sakit gitu misal. Oke, kita udah nih, misal kita udah mau tahu ya ada dokter, ada pasien, kemudian kita perlu tahu atributnya apa saja. Misal dosen ada nama, spesialisasi. Nah, mungkin lebih utamanya lagi ada kayak nomor induknya dokter ya, no ID dokter. Dan kalau pasien itu mungkin ada apa KTP itu, identitas KTP atau ID, ada nama, usia, terus jenis kelamin, jenis kelamin, dan misalkan ada katakanlah ada agama di mana si pasien ini nggak boleh dikasih obat yang memiliki unsur-unsur yang berlawanan sama agamanya, misal gitu. Oke, misal kita ambil contoh aja dulu di sini dua entitas. Nah, di sini ada primary key-nya ya, nomor ID dokter, dan selain KTP ID mungkin ada juga nanti nomor nomor rekam medis, misalnya ada nomornya sendiri. Rekam medis mungkin ini bisa jadi primary key atau yang ini gitu. Kita bisa putuskan gitu. Di desain misal kita di sini
lebih fokusnya di sini KTP. KTP sebagai eh, identitas universalnya itu ya kita pakai KTP. Tuh. Terus bagaimana relasinya? Nah, pasien sama dokter itu bisa membuat yang namanya janji temu gitu. Janji temu yang mana nanti menghasilkan lagi yang namanya diagnosa itu. Diagnosa yang nanti berisi juga misalnya resep obat gitu. Obat gitu. Atau mungkin tindak lanjut gitu. Gitu. Oke nih, kalau di sini ini ya, kebutuhan skema logika juga ya tadi yang mana hubungan antara ini. Nah, contoh di sini secara konseptual entitas-entitas atau tabel-tabel yang ada itu di sini kita dapat identifikasikan tadi ya kayak ada jadwal, jadwal praktek, ada dokter, ada pasien, kemudian rekam medis kunjungan gitu, lalu daftar obat, tagihan pembayaran untuk membayar tadi perawatan dan obat yang diresepkan gitu ya. Kita misal berhasil nih mengidentifikasi entitas dengan atribut dan relasinya seperti ini. Terus kita bikin skema logika ini. Nanti kita akan belajar nih bagaimana nanti kita bikin IR diagram ini. Misalnya di sini saya buka nih, saya buka kita buka nih. Kita nanti akan belajar yang namanya IR diagram. Ini yang mana ini adalah diagram hubungan antar tabel nanti ya. Ini kayak contoh kita tampilkan lebih besar di sini. Nah, di sini contohnya ini ada e-commerce misalnya atau jual beli online. Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan atau video selanjutnya. Oke, begitu skema logikanya ya, kurang lebihnya. Semoga bisa dapat dipahami. Oke, jadi yang udah kita pelajari tadi di awal, ada yang namanya database. Database itu kumpulan data yang terorganisir. Beda dengan data yang mana dia itu fakta mentah atau informasi yang mana adalah hasil pengolahan data. Database itu uh, data yang terstruktur atau dibuat berstruktur supaya nanti bisa diolah sehingga mendapatkan informasi-informasi tertentu gitu. Kemudian ada juga namanya database management system, itu yang akan kita pakai nanti juga. Nanti kita akan pakai yang namanya SQL dan juga ya, dan juga tadi kita udah belajar yang namanya arsitektur, independensi data atau kemampuan data ini nggak saling terpengaruh ini ya. Kemudian juga ada 3 tahapan desain di sini, desain konseptual, desain logika, dan desain fisik, ya, desain fisikal. Oke, ya, jadi secara umum pembahasan mata kuliah nanti ada tentang tadi konsep dasar basis data dan perancangan. Kita juga akan belajar yang namanya entity relationship, kemudian mengubah ERD tadi ke bentuk model relasional atau tabel, yang mana kita akan belajar tentang primary key, foreign key, dan juga nanti hubungannya bagaimana. Nah, nanti kita juga bakal belajar caranya menormalisasikan data. Menormalisasikan data ini kita memecah tabel, misal ada tabel yang sangat rumit gitu. Contohnya saja kayak tiket penerbangan kan ada ID tiket, nama, tujuan, terus apa misal selain tujuan mungkin bandara asal, bandara asal,
tujuan dan pesawatnya apa. Ini kan datanya cukup cukup panjang, misal dalam satu tabel itu cukup panjang dan berpotensi untuk berulang-ulang gitu. Dimana misal orang tuh bisa bolak-balik naik pesawat dan satu bandara asal tuh bisa punya banyak penerbangan dalam satu hari atau bahkan satu tahun ya, yang mana akan sangat banyak. Dan tujuan juga misal di sini akan banyak data yang berulang gitu. Nah, untuk menghemat data atau untuk menghemat menghemat penyimpanan dan waktu pemrosesan gitu ya, kita akan belajar tentang normalisasi dan denormalisasi gitu. Oke, gitu untuk bagian satunya dari video ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan video berikutnya.